Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Amar Goni dan anggota kelompok saya ada Muhammad Adriansyah dan Fernanda. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan pengenalan alat ukur linear. Next slide. Tujuan pembelajaran menjelaskan konsep dasar alat ukur linear, mengidentifikasi berbagai jenis alat ukur linear, menggunakan alat ukur dengan benar dan teliti, menganalisis ketelitian dan fungsi tiap alat, dan menerapkan prinsip penggunaan linear di dunia industri. Ada konsep dasar metrologi. Metrologi mencakup metode, instrumen, kalibrasi, dan standar pengukuran. Tujuannya memastikan hasil pengukuran akurat, presisi, dan dapat ditelusuri ke standar internasional. Jenis metrologi ada ilmiah untuk penelitian dan kalibrasi standar. Ada industri untuk produksi dan kontrol kualitas, dan legal untuk perdagangan dan regulasi. Next slide. Sistem pengukuran. Sistem pengukuran adalah untuk menentukan besaran fisika dengan membandingkannya terhadap satu yang disepakati, agar hasil pengukuran dapat dipahami secara universal. Next slide selanjutnya. Di sini ada meteran gulung, pengertian alat ukur fleksibel dari baja atau kain dengan skala milimeter dan inci. Fungsi yaitu mengukur panjang, lebar, atau jarak. Kelebihannya yaitu mudah dibawa, dapat mengukur benda besar. Kekurangannya yaitu ketelitian rendah, aplikasi, konstruksi, pertukangan, permesinan ringan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kang Amar. Nama saya Muhammad Adriansyah dengan NPM 24008. Di sini ada digital angle ruler atau pengukur sudut digital. Jadi alat ukur sudut berbasis sensor digital dengan fungsi mengukur sudut dan kemiringan permukaan. Kelebihannya, pembacaan digital cepat dan akurat. Aplikasinya untuk fabrikasi logam, bangunan, dan CNC. Next, ada penggaris siku. Jadi penggaris siku ini merupakan alat ukur sudut dengan lengan logam berbentuk siku 90 derajat. Memiliki fungsi untuk mengecek dan membuat sudut tegak lurus. Kelebihannya yaitu presisi tinggi dan mudah digunakan. Pengaplikasiannya untuk fabrikasi logam, kayu, dan pengecekan keakuratan komponen. Next, ada multimeter digital. Jadi multimeter digital ini alat elektronik multifungsi untuk mengukur arus, tegangan, dan resistansi. Berfungsi untuk mendiagnosis rangkaian listrik. Kelebihannya yaitu akurat dan mudah dibaca. Pengaplikasiannya untuk laboratorium, perawatan mesin, dan juga otomotif. Next, selanjutnya ada vernier kaliper digital. Jadi vernier kaliper digital ini merupakan alat ukur presisi yang hasilnya ditampilkan secara digital dengan fungsi mengukur panjang, diameter luar atau dalam, dan kedalaman. Kelebihannya, pembacaan cepat dan akurat. Pengaplikasiannya biasanya untuk
quality control industri, manufaktur, dan bengkel teknik. Next ada vernier kaliper analog. Jadi vernier kaliper analog ini merupakan jangka sorong dengan skala utama dan non-use, berfungsi untuk mengukur dimensi dengan ketelitian 0,02 mm. Kelebihannya yaitu tahan lama dan tidak butuh baterai. Kekurangannya, membaca hasil perlu ketelitian. Pengaplikasiannya biasanya di bengkel dan laboratorium teknik. Selanjutnya ada vernier kaliper manual. Jadi vernier kaliper manual ini versi klasik dari jangka sorong tanpa bantuan digital. Berfungsi untuk mengukur diameter luar, dalam, dan kedalaman. Kelebihannya dia lebih awet dan stabil. Pengaplikasiannya biasanya untuk pendidikan teknik, inspeksi manual. Next, ada termometer inframerah. Jadi termometer inframerah ini merupakan alat untuk mengukur suhu tanpa kontak langsung menggunakan sinar inframerah yang berfungsi mendeteksi suhu permukaan benda. Kelebihannya yaitu cepat, aman, dan praktis. Kekurangannya tidak cocok untuk permukaan reflektif. Pengaplikasiannya biasanya digunakan di industri logam, HVAC, dan perawatan mesin. Next, ada clamp meter. Jadi clamp meter ini merupakan multimeter dengan penjepit magnetik untuk mengukur arus tanpa memutus kabel. Fungsinya untuk mengukur arus AC atau DC, tegangan, dan hambatan. Pengaplikasiannya untuk perawatan listrik industri. Kelebihannya aman dan praktis. Next, ada mistar. Jadi mistar ini merupakan alat ukur dasar dari baja tahan karat dengan skala tetap. Berfungsi untuk mengukur panjang atau membantu marking. Kelebihannya tahan lama dan akurat. Kelemahannya terbatas pada next. Yang berikutnya adalah digital scale, alat untuk mengukur massa benda secara elektronik. Fungsinya untuk menentukan benda berat kerja, kelebihan, akurat, dan mudah dibaca. Pengaplikasiannya di laboratorium, logistik, kontrol bahan. Selanjutnya adalah termometer digital batang. Pengertiannya untuk termometer dengan sensor logam di ujung batang. Fungsi untuk mengukur suhu cairan atau padatan. Pengaplikasinya di industri makanan, laboratorium, manufaktur logam. Judge block. Pengertiannya untuk blok logam standar untuk kalibrasi alat ukur linear. Fungsi untuk menguji ketepatan alat ukur seperti mikrometer dan jangka sorong. Kelebihan ketelitiannya tinggi 0,001 mm. Pengaplikasiannya di laboratorium kalibrasi metrologi industri. Selanjutnya adalah trade pit gauge. Alat untuk
menentukan jarak antar ulir pada baut atau mur. Fungsinya mengukur pitch dan jenis ulir. Pengaplikasiannya di industri otomotif, fabrikasi kisi. Crane scale, timbangan elektronik dengan gantungan beban. Fungsinya untuk mengukur berat benda besar yang digantung. Kelebihannya kapasitas besar hingga ton. Aplikasinya di gudang, pabrik baja, konstruksi. Selanjutnya mikrometer luar 75 sampai 100 mm. Mikrometer untuk benda berukuran sedang. Fungsinya untuk mengukur diameter luar presisi tinggi. Ketelitiannya adalah 0,0 mm. Diaplikasikan di industri logam dan alat presisi. Selanjutnya adalah mikrometer luar 25 sampai 50 mm. Fungsi untuk mengukur benda kecil dengan presisi tinggi. Kelebihan akurat, stabil, tahan lama. Diaplikasikan di kalibrasi dan kisi. Ya, selanjutnya ada mikrometer luar 0 sampai 25 mm, yaitu fungsinya mengukur ketebalan atau diameter benda kecil. Kelebihannya ketelitian tinggi, ringan, mudah digunakan. Pada pengaplikasiannya pada laboratorium metrologi. Terus di sini ada spanner wrench, yaitu alat bantu untuk mengatur zeroing mikrometer. Fungsi menjaga akurasi pembacaan alat. Terus ada pengaplikasiannya yaitu kalibrasi alat ukur. Next slide. Ada magnetic stand, yaitu dudukan dengan magnet untuk menahan dial indikator agar stabil. Memiliki fungsi untuk memastikan posisi alat ukur tidak bergeser. Aplikasi mesin bubut dan pengujian kelurusan. Ada juga terakhir dial indikator. Pengertian alat yaitu alat untuk mengukur penyimpangan kecil atau ketidaksejajaran. Fungsi mengecek kerataan runout kesikuan. Memiliki ketelitian 0,01 mm. Pengaplikasiannya pada mesin presisi metrologi industri. Ya, langsung kesimpulan. Seluruh alat ukur linear di atas memiliki fungsi penting dalam menjamin akurasi dan presisi pengukuran di dunia industri. Pemahaman terhadap prinsip kerja, cara penggunaan, dan kalibrasi. Tiap alat menjadi dasar utama bagi mahasiswa dan teknisi untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dan efisiensi proses produksi. Baik, saat ini ada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para penanya. Baik, silakan untuk Kang Adit disampaikan pertanyaannya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Rahman Putra dari kelompok 2 dengan NPM 24020. Untuk pertanyaannya yaitu, apa kelebihan jangka sorong digital dibandingkan versi manual? Terima kasih. Baik, Kang, terima kasih. Untuk perwakilan kelompok yang lain, dipersilakan. Halo, izin masuk Kang. Kenalkan, Siap, Kang. nama saya Muhammad Rafa Habibur Rahman dari kelompok 4 dengan NPM 24.037. Di sini saya ingin menanyakan, jelaskan fungsi dan cara penggunaan thread pitch gauge, serta mengapa alat ini penting dalam industri otomotif. Sekian, terima kasih.
Baik, Kang. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan Kang Fauzi. Mana? Izin Kang, di sini saya mau menanyakan, Nama eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Maulana Nugraha dari kelompok perwakilan kelompok 6. Di sini NPM. saya mau menanyakan, Mohon maaf, izinkan NPM-nya. oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Maulana Nugraha, NPM 2410630151, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya mau menanyakan, mengapa ketelitian menjadi faktor penting dalam penggunaan alat ukur di bidang manufaktur? Cukup, Kang. Terima kasih. Baik, Kang. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok yang lain. Izin Kang, dikarenakan dari kelompok 2 tidak ada perwakilan di yang sudah tertera, apa boleh diwakilkan dari anggota yang lain? Dipersilakan, Kang. Baik Kang, saya Mario Albert Pardede dengan NPM akhiran 031 ingin menanyakan, jelaskan keunggulan dan kelemahan termometer inframerah dibandingkan dengan termometer digital batang. Cukup Kang. Baik, Mas. Untuk perwakilan yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, saya rasa cukup. Dengan demikian, saya perwakilan kelompok menutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.